Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Sebelum masuk pada pembahasan, marilah kita simak video terlebih dahulu. Stop buang sampah ke sungai. Pengertian teks eksplanasi. Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explanation, yang berarti penjelasan atau keterangan. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang ditujukan untuk menjelaskan suatu fenomena alam atau sosial, proses, ataupun konsep secara sistematis dan logis. Menurut Masyun, eksplanasi adalah teks yang disusun dengan struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Dari jenis teks eksplanasi, 1. Sequential, yaitu menjelaskan tahapan-tahapan suatu fenomena secara rinci, contohnya urutan daur hidup rantai makanan. Yang kedua, faktorial, yaitu menjelaskan hasil dan efek dari suatu proses yang terjadi, contohnya dampak globalisasi. Yang ketiga, kausal, menjelaskan penyebab atau asal-usul secara bertahap mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi, contohnya dalam proses terjadinya banjir. Dan terakhir, teoritis, yaitu menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya akan terjadi di balik sebuah fenomena alam. Contohnya, kemungkinan terjadinya tsunami ketika sebuah gunung bawah laut meletus. Tujuan: 1. Memberikan penjelasan. 2. Meningkatkan pemahaman. 3. Menyampaikan informasi yang akurat. Yang keempat, mendidik pembaca, memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang topik tertentu sehingga dapat memperluas wawasan mereka. Dan yang kelima, menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait dengan suatu fenomena atau proses. Ciri-ciri. 1. Tujuan informasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena, proses, atau konsep agar pembaca dapat memahami dengan baik. Kedua, fakta dan data. Ketiga, struktur yang jelas, yang terdiri dari judul, pendahuluan, isi, dan kesimpulan yang terorganisir dengan baik. Keempat, bahasa formal dan baku. Kelima, penggunaan istilah teknis. Keenam, rincian proses atau fenomena. Yang ketujuh, penggunaan kalimat pasif. Dan yang terakhir, adanya contoh dan ilustrasi. Struktur. 1. Judul. 2. Pendahuluan. 3. Isi atau penjelasan, yang berisikan ada pernyataan umum, rincian, dan urutan sebab akibat. 4. Interpretasi dalam kurung penafsiran dan kesimpulan. Dan terakhir, referensi jika diperlukan. Kaidah kebahasaan. 1. Konjungsi kausalitas.
yaitu kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Misalnya, hujan terjadi karena proses penguapan air laut. 2. Konjungsi kronologis. Kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Misalnya, setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. 3. Pronomina penunjuk. Kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contohnya yaitu ini, itu, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. 4. Kata pasif. Itu kata yang diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya, para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. 5. Kata denotatif, yaitu kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi singkatnya yaitu kata yang bersifat faktual dan objektif. Terakhir, kata teknis, yaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut juga sebagai istilah. Contoh teks eksplanasi tentang kebakaran hutan, terdapat istilah fire spot yang berarti titik awal penyeberangan api. Cara membuat teks eksplanasi. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan karangan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 4. Menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih agar menjadi suatu urutan pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi.